Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sebagus People? Sedangkan saja saya Devian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Sebagus People, kita ketahui program isolasi apung terpadu milik pemerintah Kota Makassar yang kemarin sempat di launching juga, dan sekarang itu dihentikan. Belum tahu pasti juga apakah memang penghentiannya itu mengenai kontrak dengan PT Pelni ataukah memang kasus COVID-19 di Kota Makassar sudah mulai terkendali. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Indira Mulyasari selaku Jubir Makassar Recover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Kita juga sudah terhubung bersama dengan ahli epidemiologi, ada Prof. Ridwan Amiruddin. Prof. Ridwan, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke, mungkin pertama saya ke Ibu Indira dulu. Ibu Indira, kalau kita melihat informasi terkini mengenai dengan isolasi apung terpadu, ini kan dihentikan oleh pemerintah Kota Makassar. Apakah memang penghentiannya itu mengenai kontrak yang sudah selesai, ataukah memang kasus COVID-19 yang mulai terkendali saat ini, Ibu Indira? Silahkan. Ya, ya baik. Terima kasih banyak Kakak Ade, Prof. Ridwan, dan Pak Adnan Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sebenarnya isolasi apung yang kemarin digagas oleh pemerintah Kota Makassar karena memang pada saat itu lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Makassar ini memang sangat tinggi. Kalau kita lihat pada saat itu penambahannya kurang lebih 700 per hari. Nah, sekarang kalau kita lihat penambahan kasus hanya sekitar 50 orang per hari saja. Nah, sementara kita melihat juga untuk saat ini bed occupancy rate di rumah sakit itu hanya tinggal 14% dan kemudian untuk bor ICU-nya hanya di angka 20%. Nah, untuk isoter di UMS ini sendiri tadinya kita bisa menampung pasien positif COVID yang OTG yang tanpa gejala itu kurang lebih 100 orang per hari. Tetapi kemudian untuk saat ini karena kasusnya juga menurun, kita hanya menerima pasien kurang lebih hanya di angka 2,5% saja. Nah, dengan alhamdulillah menurunnya kasus COVID di Makassar ini, kami rasa melakukan isolasi apung di kapal UMS ini sudah tidak efektif lagi, makanya kenapa akhirnya berkoordinasi dengan Pemprov untuk menyatukan isolasi mandiri di asrama haji Sudiang ataupun nanti ada tempat-tempat yang baru yang diusulkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Ibu Indira. Saya ke Prof. Ridwan. Prof. Ridwan, kasus COVID-19 di Provinsi Sulsel, khususnya di Kota Makassar, kalau kita lihat memang sedikit melandai. Tapi apakah memang masih ada peningkatan atau seperti apa untuk situasi terkini terkait data COVID, Prof. Ridwan? Baik, terima kasih. Bisa didengar? Iya, silakan Prof. Kedengaran. Jadi kondisi terkini COVID-19 untuk Sulawesi Selatan itu ini betul-betul ini berkah pada bulan September ini, kasus dalam 2 pekan terakhir ini betul-betul sangat melandai ya, bahkan minggu terakhir ini. Kasus aktif yang kita miliki sekarang itu tersisa 2,6%. Dengan angka kesembuhan yang semakin membaik di angka 95%. Ini salah satu syarat terkendalinya COVID bila angka kesembuhan sudah di atas 90%. Kemudian positivity rate, ini yang menarik, positivity rate kita sejak 1 minggu terakhir ini itu di kisaran 5% ke bawah ya, jadi semakin menurun. Bahkan Makassar sendiri itu positivity rate-nya di sekitar 2%. Jadi ini tanda-tanda yang sangat bagus bahwa Sulawesi Selatan akan mengakhiri pandemiknya. Dengan catatan ini kita masih butuh 1 pekan ke depan ya, sesuai evaluasi WHO bahwa dibutuhkan waktu 2 pekan berturut-turut positivity rate di bawah 5%. Nah sekarang ini kita baru 1 pekan, jadi kita masih menunggu, bersabar sedikit, menunggu 1 pekan ke depan, mampukah kita mempertahankan positivity rate di bawah 5%. Nah posisi Makassar yang
positivity rate sekitar 2% ini sudah sangat bagus. Mudah-mudahan ini juga bisa dipertahankan 1 minggu ke depan sehingga betul-betul pengendalian itu dapat terlaksana dengan baik. Saya kira itu untuk sementara. Baik, Prof. Ridwan, untuk status zona sekarang di Sulsel masuk zona apa, Prof. Ridwan? Zona untuk Sulsel itu level 3 dari 24 kabupaten kota, 10 ya warna oranye, selebihnya kuning gitu, Mas. Jadi tidak ada zona merah sekarang untuk Sulsel. Berarti keseluruhan rata-rata ini zona orange gitu ya, Prof. Ridwan ya? Ya, jadi evaluasi untuk 3 provinsi itu zonanya level 3, kemudian 9 atau 10 kabupaten kota itu ya oranye, selebihnya 20 itu yang kuning. Jadi trennya menuju ke hijau begitu, Mas. Oke. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Saya ke Pak Adnan Nasution, pengamat kebijakan publik yang sudah bergabung juga bersama kita siang hari ini. Pak Adnan, apa kabar? Di-unmute dulu Pak Adnan audionya. Ya. Sepertinya backgroundnya paling bagus nih Pak Adnan. Sedang ada di sini ya. Pak Adnan, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik, Ade. Sehat ya. Oke, ya. Pak Adnan, mungkin ini tadi kita sudah mendengar ya pernyataan dari Ibu Indira, Jubir Makassar Recover, ada juga Prof. Ridwan, ahli epidemiologi mengenai data COVID juga di Sulsel dan Kota Makassar. Ini program isolasi apung terpadu, kita sebut saja KM UMSI ini sudah akan dihentikan gitu. Jadi otomatis tidak akan ada lagi isolasi apung terpadu di Kota Makassar. Kalau dari Pak Adnan Nasution sendiri melihat kondisi COVID-19 di Kota Makassar dan sudah tidak diaktifkannya lagi isolasi apung terpadu, pendapat dari Pak Adnan seperti apa? Ya, terima kasih Ade. Assalamualaikum Prof. Ridwan. Assalamualaikum Ibu Indira. Ya, pada kesempatan ini saya kembali sebagai narsum pada kesempatan ini, dan beberapa waktu yang lalu juga saya juga pernah tampil untuk membahas tentang UMSI ini. Ya, dan pada kesempatan ini saya melihatnya bahwa memang ya kalau kita mau mengevaluasi keberadaan UMSI ini ya memang sangat tepat, karena saya menganggapnya bahwa untuk saat ini tidak efisien lagi. Kalau efektif mungkin saja ya, efektif. Tapi dari diskusi waktu pertama, memang kecenderungan seperti beberapa analisa-analisa bahwa ya ada masyarakat justru merasa nyaman memang ya ketika diisolasi mandiri di rumahnya dengan berbagai pertimbangan. Ya sehingga apalagi Makassar saat ini, ya Makassar saat ini sudah mulai landai masuk ke level 3, kemungkinan besar akan lari ke level 2, dan saya melihatnya ya itu tidak efisien lagi kalau kita menggunakan kapal UMSI ini. Ya sesuai dengan beberapa analisa-analisa dari Prof. Ridwan juga, seperti juga yang disampaikan Ibu Indira. Ya, terima kasih Ade.